Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bunda Gozia. Nah, teman-teman, kali ini kita mau membahas tentang solusi mengatasi memori internal Android yang kepenuhan. Jadi kalau memori Android kita udah kepenuhan itu kan biasanya kalau mau buka aplikasi tuh jadi lelet gitu ya. Terus juga kalau misalkan kita mau install aplikasi tuh nggak bisa keinstall karena di situ tulisannya memori internal kita udah kepenuhan. Dan juga kalau misalkan kita mau ngambil foto gitu ya, mau buka kamera itu nggak bisa juga biasanya kalau udah penuh banget itu. Jadi gimana sih solusinya untuk melegakan memori internal itu? Simak caranya berikut ini, check it out. Nah, cara yang pertama itu dengan membersihkan file junk dan case. Jadi itu semacam file-file sampah yang udah nggak dibutuhin, bukan nggak dibutuhin sih, cuman ya menuhin Android kita gitu kan. Lebih baik kita hapus. Ngapusnya juga secara berkala aja, nggak usah tiap hari dihapus gitu kan. Kalau sekiranya udah kepenuhan lagi, hapus lagi kayak gitu. Jadi case itu sebenarnya dia untuk mempercepat HP kita sih, tapi kalau udah kepenuhan kan bisa dihapus. Caranya gimana? Yang pertama itu biasanya ada bawaan Android ya, pembersih memori ini. Kita coba klik. Nah, dia mengoptimalkan itu tadi ada berapa MB sudah dihapus kayak gitu ya. Terus bisa juga dengan cara kita buka setelan atau setting. Terus kita masuk ke aplikasi. Nah dia udah lola banget ini. Info aplikasi. Lola banget. Info aplikasi. Jadi di sini tuh dia nampilin semua memori seberapa besar memori yang dipakai untuk aplikasi itu kayak gitu kan. Kayak misalkan hari ini tuh lagi banyak buka Instagram gitu kan, jadi coba kita lihat Instagram deh. Nah, Instagram sendiri aja dia udah ngabisin 405 MB memori kita kan. Coba kita buka, kita lihat yang penyimpanan dan memori. Oke, jadi di sini case-nya tuh udah ada 191 MB, itu kan besar banget ya. Dan itu makan ruang di memori internal kita. Jadi bisa kita hapus dengan cara hapus case ini. Atau bisa juga dengan menghapus data. Jadi kita tuh kayak baru habis download aplikasi lagi gitu ya. Kayak baru masuk ke aplikasi itu. Kayak misalkan apa deh di sini. Ntar dulu. Kayak Musicolet ini ya. Kita buka penyimpanan dan memori sama. Nah, di sini ada pilihan kan hapus cache, hapus data. Jadi kalau kita misalkan hapus data, coba deh. Hapus data, semua data aplikasi ini akan dihapus secara permanen termasuk semua file, setelan, akun, basis data. Jadi kita kayak habis download aplikasi itu lagi, kayak baru masuk lagi kayak gitu ya. Kita hapus. Nah, kalau hapus data, cache-nya udah otomatis kehapus juga ya. Atau bisa juga dengan kita menginstal aplikasi cleaner. Kayak kita install dari Play Store. Cari aja banyak sih aplikasi pembersih memori itu kan. Salah, cleaner. Kayak gini kan, pembersih memori Android yang sekiranya bagus itu bisa kita install. Tinggal lihat aja sih penilaiannya di sini kan mana yang bagus gitu kan. Terus cara yang kedua adalah dengan uninstall aplikasi yang tidak diperlukan. Jadi sekiranya aplikasi itu nggak diperlukan, nggak pernah dipakai dan cuma jadi pajangan doang kan, mending kita hapus aja ya daripada menuhin HP gitu kan ya. Misalkan apa ya di sini yang nggak kepake semua sih kayaknya. Coba deh misalkan ini OVO ini kayak nggak pernah kepake sih. Soalnya ya nggak pernah kepake kayak gini kan, mending dihapus aja gitu ya, uninstall. Apakah Anda ingin mencopot pemasangan ini? Nah, jadi dengan mencopot, dengan menguninstall aplikasi itu jadi mengurangi beban memori Android kita deh. Cara yang ketiga bisa dengan matikan download otomatis atau auto download. Biasanya tuh di WA ya, di WhatsApp itu. Sekarang kan orang Indonesia biasanya kan chatnya pakai WhatsApp ya. Jadi di sini tuh bisa kita atur aja di setelan atau di pengaturan. Itu kita masuk ke data dan penyimpanan.
Jadi di sini kita diunduh otomatis media ini bisa kita atur, misalkan saat menggunakan data seluler media apa aja yang otomatis bisa keunduh gitu kan, yang bisa kita download otomatis gitu kan. Kayak misalkan ini nggak usah dicentang semua deh. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngirim foto, ngirim video, ngirim dokumen ke kita, itu harus kita download manual dulu. Kalau misalkan dicentang kayak gini tuh nanti otomatis dia ke download dan itu bisa makan memori yang lumayan kayak gitu kan. Jadi kita kita hapus aja centangnya semua ya. Terus juga bisa kita hapus di penggunaan jaringan ini ya. Kita klik dan scroll ke bawah, bagian bawah itu ada setel ulang statistik. Di sini kan udah lumayan banyak ya data-data yang udah kepake di WA dan bisa kita kosongin di sini. Setel ulang statistik, klik dan setel ulang penggunaan jaringan. Ini juga memakan memori loh. Oke, jadi semuanya jadi 0 KB semua. Itu nggak menghapus isi WA ya. Cara yang keempat adalah menghapus data dari browser. Jadi kalau kita habis browsing gitu kan di internet, itu biasanya ada historinya, ada case-nya kayak gitu-gitu, itu bisa kita hapus ya supaya mengurangi memori HP kita yang kepenuhan juga. Jadi coba kita buka deh ini ya di Chrome atau di browser apa aja sih yang ada di HP kalian kan, terus pilih titik 3 yang di atas ini dan pilih setelan, lalu di sini privasi dan keamanan. Nah, jadi di situ ada hapus data penjelajahan. Kita bisa hapus semua history dan gambar, file case, pokoknya situs-situs yang udah kita buka gitu kan, udah nggak kita perluin lagi ya udah dihapus aja kan, daripada menuhin memori. Tinggal hapus data, hapus data penjelajahan. Jadi kalau kita udah hapus, yang abis kita browsing sebelumnya itu udah nggak ada yang bisa muncul lagi kecuali kita cari ulang kayak gitu ya. Wah, lumayan banyak juga ini kayaknya historinya dan sampahnya. Nah, telah terhapus. Oke, mengerti. Lanjut ke cara yang kelima, yaitu dengan menghapus pesan chat atau SMS yang sekiranya udah nggak penting lagi. Kalau udah nggak penting sih mending dihapus ya, daripada menuhin memori ya kan. Nah, kayak misalkan ini WhatsApp ya, coba kita lihat deh di sini chat apa ya. Ya chat ini kayak misalkan jangan ini deh. Ini coba ya. Nah, di titik 3 paling atas biasanya sih chat grup ya, tapi kalau grup di sini penting semua. Jadi misalkan ini chat ini ya, chat pribadi gitu. Terus di sini ada pilihan bersihkan chat. Tinggal kita klik aja bersihkan chat. Hapus media dari chat ini. Kalau sekiranya ada foto atau video yang nggak mau dihapus, kita jangan klik checklistnya. Tapi kalau mau dihapus ya udah bersihkan, tinggal pilih bersihkan. Nah, kayak gitu. Jadi chatnya udah hilang ya, nggak ada lagi. Bisa juga dengan menghapus pesan SMS yang SMS itu kan biasanya ada SMS dari kayak gini-gini kan, ya udah nggak penting, itu mending dihapus aja. Ini juga bisa menuhin memori loh. Ngomong-ngomong kayak gini kan, tinggal dipilih mana yang udah nggak penting, itu bisa langsung kita hapus deh. Terus tuh cara yang selanjutnya adalah dengan menggunakan kartu memori eksternal atau SD card. Biasanya orang bilang itu untuk menyimpan media. Jadi media itu kita pindahkan aja ke kartu memori eksternal supaya nggak kepenuhan. Di sini kita coba buka manager file ya. Manager file dan iya sih di sini emang SD cardnya masih kosong banyak ya. Di sini masih 1,9 GB yang kosongnya dan penyimpanan internalnya itu udah sesek. Jadi bisa kita pindahin nih, misalkan di sini ya, hasil kamera itu biasanya di DCIM ini apa sih kayak gitu kan. Ini kan hasil penyimpanan dari kamera itu kan memakan memori juga loh. Jadi kita tinggal klik lama-lama terus pindahkan ke, nah bisa kita pindahkan ke micro SD nih ya, kayak gitu. Kayak udah ganti aja. Tadi nggak tahu kenapa penyimpanan filenya gagal guys, coba kita ulang dulu ya. Kita ke manager file, terus penyimpanan internal, dan di situ
kita mau pindahin ini deh langsung satu folder ini ya, kita klik lama-lama pindahkan ke micro SD. Oke. Dah, kita pilih latar belakang aja. Jadi itu dia udah ada 787 MB. Itu memang bikin HP kita penuh ya guys. Bisa juga kita atur gambar hasil jepretan kamera itu kita pindahkan ke memori eksternal, karena biasanya hasil jepretan kamera itu kan lumayan ya ininya makan memori. Jadi tinggal kita masuk ke pengaturan, terus pilih di sini, scroll aja ke bawah tuh biasanya ada di situ simpan ke, atau atur penyimpanannya kemana kayak gitu ya. Di sini simpan ke, di sini kan memori internal, tinggal kita ganti aja, kita pilih terus kita ganti micro SD gitu kan. Kalau misalkan mau di otomatis dia tersimpan ke memori eksternal kayak gitu ya. Cara yang ketujuh adalah dengan menghapus aplikasi bawaan atau bloatware. Biasanya tuh aplikasi bawaan kadang kita nggak pakai juga ya, aplikasi yang memang dari sananya dari kita beli Android itu memang udah ada kayak gitu ya. Misalkan di sini apa ya aplikasi bawaan di sini, misalkan play film, play musik kayak gini lah ya. Coba kita masuk ke pengaturan, ke setelan, terus kita buka sama aplikasi tadi ya, ke aplikasi, info aplikasi, kita buka. Dan ini loadingnya agak lama sih ya, karena tadi habis dihapus-hapus, banyak yang dihapus. Terus kita cari tadi misalkan apa tadi, misalkan Google Play musik, Google Play film deh kayak gini. Kita tinggal klik, terus di sini kan biasanya pilihannya uninstall atau copot aplikasi gitu kan, tapi kalau di sini pilihannya nonaktif karena ini memang aplikasi bawaan. Jadi kita tinggal pilih yang nonaktifkan aplikasi ini aja ya, supaya dia nggak makan memori. Kita nonaktifkan jika Anda baca itu, jadi kita tinggal menonaktifkan aplikasi aja karena memang nggak kita pakai sih, jadi ya nggak apa-apa lah, nonaktifkan aja, semua data akan dihapus. Oke. Mencopot pemasangan Google Play film, jadi udah dia nonaktifkan, jadi dia nggak makan memori lagi. Jadi teman-teman bisa coba aja ya dari cara pertama tadi sampai cara keberapa akhirnya memorinya bisa lega. Kalau di HP saya sih ini tadi pas dipindahin ke memori eksternal baru bisa lega, karena memang penuh banget ini memang isinya ya. Habis itu kalau udah semua caranya masih belum berhasil juga, masih kepenuhan juga, berarti itu emang harus pindahin isi medianya ke bisa ke flash disk, bisa ke laptop atau ke PC, ke hard disk gitu kan. Cuman kan kadang apa ya, rentan juga sih hilang. Bisa misalkan laptopnya kena virus terus datanya hilang, atau flash disknya jatuh hilang gitu kan, nggak tahu kemana, jadi sudah data kita hilang juga. Jadi amannya sih kita upload ke cloud gitu kan, atau ke Google Drive juga bisa. Misalkan gini deh, di setelan itu kan ada ya, setelan ini lebih amannya sih. Terus kita masuk ke mana ya, ke ini sistem, kita backup data kayak gitu ya. Ini kan backup astaga, backupnya kan nonaktif, jadi kita klik aja, terus kita coba aktifin, cadangkan ke Google Drive. Jadi kalau kita aktifin, nah tinggal kita tambahin akun Google Drive kita, terus ya udah kita cadangkan media kita ke sana. Jadi yang di dalam HP ini bisa kita hapus kayak gitu ya, bisa kita hapus, jadi nggak menuhin memori kita. Dan saran saya sih kalau misalkan ngupload media ke Google Drive atau ke cloud itu lebih baik pakai WiFi gitu ya, karena kalau pakai kuota internet dari HP itu lumayan memakan kuota sih ya. Oke, cukup sekian informasi kali ini, semoga bisa membantu, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.